Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita mengenai SOP dan beban kerja. Oke, jadi kalau dalam suatu perusahaan ataupun IKM itu biasanya ada yang namanya Standard Operational Procedure atau SOP. Nah, SOP ini terdiri dari berupa pedoman yang berisi prosedur-prosedur terkait suatu standar dalam suatu organisasi. Nah, setiap manajemen seharusnya menggunakan SOP sehingga nanti ketika misalnya kita melakukan sesuatu ataupun melakukan kerja dalam suatu aktivitas ya, ada indikator-indikator teknis ataupun administratif ataupun suatu prosedur ataupun tata cara kerja yang harus kita lakukan berkaitan dengan aktivitas ataupun kegiatan tersebut. Nah, pada dasarnya prosedur ini merupakan biasanya dia bersifat instruksi yang tertulis ya, sebagaimana dalam pedoman dalam melakukan kegiatan-kegiatan rutin ataupun tugas yang berulang untuk menghindari adanya variasi ataupun penyimpangan dalam melakukan pekerjaan tersebut. Gitu. Nah, SOP ini dibuat berdasarkan proses bisnis suatu perusahaan biasanya atau suatu IKM. Proses bisnis ini biasanya terdiri dari aktivitas ataupun prosedur dan struktur yang saling berkaitan satu sama lain dalam suatu organisasi, sehingga kita harus mengelolanya untuk menciptakan nilai tambah untuk organisasi tersebut. Untuk berdasarkan aktivitasnya dalam hal ini, long lingkupnya biasanya ada dua jenis ya, ada proses utama, ada proses pendukung. Nah, contoh proses utama adalah dan proses pendukung dalam suatu industri, ini contohnya Jasa Boga ya, PT KSM Catering dan Bakery Batam. Nah, proses utamanya itu meliputi perencanaan, kemudian proses produksi, dan proses pemasaran produk sampai penyampaian produk ke mitra. Sedangkan proses pendukungnya meliputi pengadaan bahan baku, pemeliharaan peralatan masak, dan keuangan. Seperti itu ya. Nah, ini salah satu contoh SOP dalam pembelian bahan baku. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini dalam pembelian bahan baku ini memberikan list bahan baku yang harus diproduksi. Ya. Kemudian ini operasi pertama, kemudian dia masuk ke mencari penjual. Operasi kedua ya. Jika misalnya bisa melakukan atau sudah dapat penjual, dia melakukan pembelian bahan baku, kemudian penjual dan supplier menyiapkan bahan yang dibeli, ini ya. Kemudian ada decision atau misalnya keputusan di sini ya, apakah bahan bakunya tersedia atau enggak. Kalau misalnya tersedia, dia lanjut ke proses 6 yaitu pembelian bahan baku, tapi kalau misalnya enggak, dia kembali ke proses 2. Kembali ke proses 2 di sini akan masuk ke bagian melakukan pencarian lagi ya. Kembali ke proses 2 mencari penjual yang menyediakan bahan baku. Tapi kalau misalnya sudah ada, kita lanjut ke proses ke-6, membeli. Setelah itu dilakukan sortir bahan baku. Kemudian dari kepala dapur atau pembelian menyerahkan nota pembelian atau faktur ke bagian keuangan ya. Keuangan ya. Kemudian ini ada dokumentasi, ada nota pembelian dan faktur dari supplier. Kemudian masuk ke 9, bagian keuangan melakukan pembayaran supplier. Nah, ini juga ada bukti pembayaran, kemudian menerima pembayaran. Yang di 10 ya, ada bukti pembayaran. Oke, itu salah satu contoh SOP ya. Nah, kita masuk ke beban kerja. Beban kerja itu apa sih? Sebelum masuk ke beban kerja, kita masuk ke penjadwalan dulu nih.
Kalau penjadwalan itu sendiri adalah suatu tahapan dari pengawasan produksi yang menetapkan suatu pekerjaan dalam urutan-urutan sesuai dengan prioritasnya. Kemudian ini dilaksanakan berdasarkan waktu yang telah direncanakan. Kemudian urutan ini dapat membuat hubungan suatu kerjaan itu menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam mewujudkan penjadwalan ini diperlukan perhitungan waktu kerja dan menentukan waktu yang dibutuhkan oleh seseorang operator dalam melaksanakan kegiatan dalam kondisi normal dan dalam tempo yang normal. Kenapa? Karena ketika misalnya pekerja yang sudah lama dan pekerjaan yang baru, ritme kerjanya pasti berbeda. Nah, pengukuran waktu kerja di sini biasanya diatur dengan diagram Gantt chart ya, sehingga dia nanti penjadwalannya sesuai dengan alokasi. Nah, dalam beban dan diagram Gantt chart ini nanti ada beberapa departemen dan misalnya ada beberapa hari kerja seperti itu. Nah, ini salah satu metodenya itu perhitungan shift kerja, di mana ada beberapa hal, ada shift kerja yang kontinu, ada juga shift kerja yang rotasi atau bergantian ya. Di mana shift kerjanya juga ada yang 24 jam, adapun ada yang berkelompok tergantung bagaimana beban kerjanya. Nah, untuk penjadwalan tenaga kerja sendiri di sini sebenarnya tujuannya untuk menetapkan sejumlah tenaga kerja yang akan ditugaskan untuk suatu pekerjaan sesuai dengan permintaan dan ongkos yang akan dikeluarkan serendah mungkin. Nah, ini kita dari sisi top management ya, makanya kita melihat efisiensi dari baik tenaga kerja ataupun berdasarkan efisiensi dari biaya. Nah, langkah-langkah yang biasa dilakukan yang pertama mengidentifikasi dulu pelayanan apa yang akan disediakan. Kemudian yang kedua melakukan studi waktu. Ini digunakan untuk melihat berapa sih waktu rata-rata dalam mengerjakan suatu pelayanan tersebut. Kemudian yang ketiga meramalkan kebutuhan tenaga kerja. Yang keempat kemudian menentukan jadwal kerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Biasanya dalam penjadwalan tenaga kerja di sini ada beberapa karakteristik ya. Yang pertama permintaan tenaga kerjanya cenderung fluktuatif atau misalnya berubah-ubah, misalnya hari Minggu banyak, hari Rabu sedikit seperti itu. Kemudian pelayanan manusia tidak dapat disimpan dan untuk digunakan kemudian hari, ini yang perlu diingat ya. Jadi beda sama bahan baku yang kemarin. Kalau bahan baku kita bisa ada yang namanya inventory, tapi kalau pelayanan ini tidak ada seperti itu. Kemudian pemakaian jasa sangat kritis terhadap mutu pelayanan. Nah, ini juga paling penting. Jangan sampai karena kekurangan tenaga pelayanan sehingga mutu pelayanan kita menjadi tidak baik di mata customer citranya. Nah, ada beberapa definisi ya. Jadi sama kayak peramalan kemarin, ini ada demand atau permintaan. Nah, bedanya di sini kita fokusnya ke manusia ya. Berapa sih jumlah orang yang dibutuhkan per periode ya. Kemudian ada shift. Nah, ini kumpulan hari mulai dari baik 1 minggu ataupun 5 hari kerja. Kemudian ini bisa menjelaskan kapan mulai bekerja, istirahat ataupun makan siang misalnya. Kemudian jadwal. Nah, ini adalah kumpulan hari kerja ataupun hari libur dalam satu pekan ataupun satu masa operasi. Jadi bisa per jam, bisa per hari. Kemudian hal-hal penting ini dalam penyelesaiannya yaitu mengidentifikasi pelayanan yang tersedia, mengukur waktu. Oh, ini kurang lebih sama kayak yang tadi. Kemudian pendekatan pengaturan kebutuhan stafnya, ada beberapa metode yang teman-teman dapat gunakan, terutama untuk mengatur job ataupun jadwal staff dalam waktu yang sibuk atau peak season. Ada 3 metode yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama itu algoritma Twiebel ya. Kemudian Philip Brown dan algoritma Monroe. Nah, kemudian ada yang namanya formulasi linear programming untuk algoritma Monroe. Tapi yang kita pelajari di sini cuma yang satu, yaitu algoritma Gabriela.
Philip dan Brown yang pertama. Tujuannya itu untuk memenuhi permintaan terhadap pekerja dengan meminimumkan jumlah kerja yang harus disiapkan. Kemudian langkah-langkahnya yang pertama, ini yang paling penting teman-teman perhatikan ya. Mulai dari hari dengan kebutuhan tenaga kerja terbesar. Nah ingat, kita selalu memulai hari dengan kebutuhan tenaga kerja terbesar. Kemudian terbesar kedua dan seterusnya. Tempatkan kebutuhan hari yang memiliki kebutuhan yang sama dengan jadwal hingga diperoleh 2 hari berturut-turut yang unik ya, dan menunjukkan jadwal 5 hari kerja ataupun 2 hari libur. Bila hal ini tidak dapat dilakukan, maka lakukan langkah kedua. Langkah kedua biasanya pasangkan hari libur yang berurutan, pilih hari yang memiliki kebutuhan terkecil pada hari yang bertepatan. Bila hal ini tidak dapat dilakukan, lakukan yang ketiga lagi. Pilih pasangan hari yang paling beralasan, misalnya pilih pasangan hari yang Sabtu Minggu sebagai libur. Ini solusi terakhir ya, yang ketiga ya. Ada contoh kasus nih dari hasil peramalan kebutuhan tenaga kerja selama 1 minggu. Jadi hari Minggu kita butuh 4 orang, hari Senin butuh 8 orang, hari Selasa butuh 7 orang, Rabu juga 7 orang, Kamis Jumat juga 7 orang, Sabtu butuh 6 orang. Nah, bagaimana kita melakukan shifting dengan kebutuhan seperti ini? Yang pertama kita lihat dulu total kebutuhan per minggunya ya. Jadi total semuanya. Dari total kebutuhan semuanya, jadi 4 tambah 8, 4 tambah 8 tambah 7, ya, tambah 7, tambah 7, tambah 7, tambah 6, itu berapa sih total kebutuhan? Nah, di sini kita dapatkan total kebutuhannya adalah 46 orang. Jika setiap orang bekerja selama 5 hari kerja, nah ini ya, jadi dalam staffnya ini kita menggunakan 5 hari kerja per minggu. Kemudian kebutuhan shiftnya kita dapatkan 46 dibagi 5. Jadi shiftnya ada 9,2. Nah, teman-teman perlu ingat nih 9,2 karena ini manusia ya. Oke. Karena ini manusia sehingga kesimpulannya jadi 2 alternatif. 9 shift dengan 0,2-nya itu kita pakai untuk lembur ya, 0,2, ataupun pakai shift yang 10. Tapi 10 ini adalah kita akan ada kelebihan tenaga kerja ya. Oke. Karena kita cuma butuh 0,2 sebenarnya. Karena kita dapatnya 10 berarti ada kelebihan sekitar 0,8. Nah, bagaimana melakukan shifting-nya? Oke. Berarti bisa teman-teman lihat juga ya. Karena kita sudah bisa menilai di sini berarti ada sekitar 9 sampai 10 shift. Nah, untuk shift pertama, teman-teman bisa lihat ya. Ini kebutuhan awalnya. Oke, kita mulai dari yang paling besar. Yang paling besar adalah atau yang paling banyak kebutuhannya adalah hari Selasa ya. Jadi kita mulai dari yang 8. Sehingga ini ditulis -1 itu -1 ini artinya kita alokasikan 1 orang ya. 1 orang di shift 8, kemudian 1 orang di hari Selasa, kemudian hari Senin. Hari Senin, kemudian hari Selasa, hari Rabu, Kamis, kemudian Jumat. Nah, ingat tadi aturannya adalah kita akan melakukan ataupun ada libur 2 hari berturut-turut ya. Sehingga untuk yang liburnya, untuk shift 1 dia liburnya hari Sabtu dan hari Minggu. Oke. Kemudian kita hitung berapa jumlah tenaga kerja yang masih kita butuhkan untuk dialokasikan. Untuk shift kedua, kita lihat ini ya, kita sudah kurangkan ya, ini tetap 4, 8 kurang 1 jadi sisa 7, 7 kurang 1, 6, 7 kurang 1, 6, kemudian 7 kurang 1, 6, ini juga Jumat 7 kurang 1, 6, Sabtu tetap 6. Kemudian ini yang masuk di shift 2. Oke. Setelah itu kita mulai lagi dari tetap yang paling banyak dibutuhkan atau yang alokasinya paling tinggi.
Sekarang kita cek lagi tetap Senin ya. Oke, caranya sama. Kita tambahkan alokasi 1 di sini. Di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti kurang lebih sama ya. Sama shift 1. Jadi yang libur adalah Sabtu dan Minggu. 4, 6, 5, 5, dan seterusnya. Nah, untuk shift 3, oke. Untuk shift 3, oke. Teman-teman mungkin bisa perhatikan ya. Untuk shift 3, karena yang paling tinggi sekarang ada dua ya. Ada antara hari Senin dan hari Sabtu. Jadi untuk pengisiannya, oke, yang perlu diperhatikan adalah untuk pengisiannya usahakan hari dengan shift yang paling tinggi ini tetap terisi. Sehingga jika kita memulai mengisi mulai dari hari Senin itu untuk istilahnya pengisiannya ya, karena kalau kita mulai dari hari Selasa, otomatis yang terisi cuma Selasa sama sampai Sabtu ya. Liburnya Minggu, Senin itu enggak bisa. Kenapa? Karena di sini yang dibutuhkan 6. Sehingga kita usahakan pemenuhannya mengcover hari Senin dan Sabtu. Nah, oleh karena itu kita lihat ya, pengisiannya mulai dari hari Minggu, Senin, kemudian liburnya di Selasa, Rabu, kemudian Kamis, Jumat, Sabtu terisi. Bisa seperti itu. Nah, yang teman-teman perlu perhatikan adalah ya, ini bisa berbeda hasilnya setiap orang. Kenapa? Karena jika misalnya teman-teman lihat ya, kita pengisiannya mulai dari sini itu bisa. Kita tambah -1, jadi di sini 0, ya itu bisa seperti itu. Jadi liburnya adalah Rabu, Kamis. Tapi dengan catatan, hari Senin dan hari Sabtu tetap terisi. Jadi setiap orang jawabannya bisa berbeda. Tidak masalah. Oke ya. Sehingga untuk shift 3 kita dapatkan hasil untuk hari Minggu sisa 3, Senin 5, Selasa 5, Rabu 5, Kamis 4, Jumat 4, Sabtu 5. Seperti itu teman-teman. Oke. Begitu seterusnya ya pengisiannya sampai kita dapat alokasi. Ini teman-teman bisa perhatikan ya. Ini untuk shift 4 tadi kan masukannya dari shift shift 3, oke. Shift 4 yang 5 diusahakan terisi semua. Jadi liburnya adalah Kamis, Jumat. Oke, karena ini yang di shift 5 karena ini sudah tidak ada istilahnya sudah tidak memungkinkan untuk terisi ya enggak masalah. Tapi kurang lebih sebisa mungkin kalau misalnya keadaannya sama kayak shift 4 ataupun shift 5 ini 4-nya harus terisi ya. Oke. Sampai kapan berhenti? Oke. Sampai kurang lebih shift 9 sama 10 kan tadi sudah dihitung ya. Shift 9 sama 10. Nah, kita perhatikan di shift 9 ya. Shift 9 sudah 0, 0, 0, 0. Nah, hari Sabtu kita masih butuh 1 orang. Ingat ini yang 0,2 tadi ya. Kita masih butuh 1 orang. Jadi ketika teman-teman menggunakan shift 9, maka 1 orang ini harus lembur. Seperti itu. Atau teman-teman bisa pakai 10 shift. Nah, kalau 10 shift berarti ada kelebihan nih.
ketika teman-teman pakai 10 shift ada kelebihan 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 orang yang kelebihan. Oke ya. Atau teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini kan jumlah staff yang jumlah staff yang kita gunakan dengan 10 shift, ini jumlah permintaannya sehingga kita ada kelebihan 4 orang. Ketika pakai 10 shift, berarti 4 orangnya lembur, tapi kalau pakai 9 shift, 1 orang yang lembur. Oke. Untuk liburnya ada Sabtu Minggu, 1, 2, 3, untuk libur yang Sabtu Minggu itu ada shift 1, 2, 5, 9. Untuk Minggu sampai Senin itu shift 6 sampai 10. Untuk Selasa shift 3 dan 7 ya. Sorry, ini dan ya. Kemudian Kamis Jumat 4 dan 8. Seperti itu. Nah, kesimpulannya jadi penjadwalan ataupun alokasi tenaga kerja ini salah satu upaya untuk menetapkan tenaga kerja untuk mengerjakan suatu kerjaan sehingga lebih efisien ya. Kemudian penjadwalan tenaga kerja ditujukan guna merespon permintaan tenaga kerja yang cenderung biasanya fluktuatif atau naik turun. Kemudian pelayanan manusia tidak dapat disimpan ya, sehingga dia harus segera digunakan. Kemudian metode penjadwalan merupakan alternatif teknik dalam menjadwalkan tenaga kerja sehingga masing-masing pekerja mempunyai jadwal yang sesuai dengan kepentingannya. Oke, mungkin sekian saja pertemuan kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman chat di grup ataupun WA melalui Classroom ya. Chat di Classroom, ataupun melalui WA group. Oke. Demikian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.